Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita. Kalau sebelumnya kita belajar ilmu ulumul Quran, sekarang kita masuk ke dalam ilmu qawaidul fiqhiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari penjelasan apa itu qawaidul fiqih, apa saja manfaat-manfaat qawaidul fiqih, apa perbedaan fikih dan qawaidul fiqhiyah. Dan kita telah membaca beberapa nazam atau beberapa baris kata yang ditulis oleh mu'alif yang kita jadikan sebagai buku muqarrar pada pembelajaran qawaidul fikih ini, dan kita telah sampai ke dalam beberapa kaidah. Kalau kemarin kita telah sampai ke dalam kaidah ini, yaitu kaidah salisah wa ma tasawi wa ma tasawi dararun wa manfaatun yakunu mamnu'an lidar'il mafsadati. Ini kemarin sudah, yang mana itu intinya adalah kaidah dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak keburukan, menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, apabila kemaslahatan dan maslahatnya sama besarnya. Itulah yang sudah kita pelajarin pada pertemuan yang lalu, dan sekarang kita masuk ke dalam bait selanjutnya. Dan setelah ini, ketika slide ini akan habis, nanti akan kita ganti ke slide yang selanjutnya. Kita baca sama-sama dulu apa yang ditulis oleh mu'alif, yaitu kaidah keempat. Kaidah keempat, wa kullu ma kallafahu qad wa kullu ma kallafahu qad yusirra min aslihi wa inda aridin tara. Wa kullu ma kallafahu qad yusirra min aslihi wa inda aridin tara. Ini adalah kaidah keempat. Kita artikan terlebih dahulu, dan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada manusia itu telah pada hakikatnya, pada asalnya itu telah gampang. Pada asalnya itu telah gampang, dan ketika ada kesusahan lagi maka itu akan diberikan kemudahan lagi. Jadi syariat ini sangat mudah. Jadi tidak ada alasan kita sebagai manusia yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat banyak, kita mengeluh karena syariat-syariat yang kita anggap susah, padahal syariat itu telah sangat gampang. Dan apabila kita merasakan kesulitan yang lebih, maka itu lebih digampangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya salat, yang mana salat itu cuma sehari wajibnya cuma 5 yang wajib, berbeda dengan kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad yang mana ada yang sampai 50 dan seterusnya. Dan ini telah digampangkan oleh Allah. Dan apabila kita merasakan keberatan yang lebih banyak, seperti kita nggak bisa berdiri, yaitu masyakohnya atau kesulitannya lebih tinggi, maka kita disuruh duduk terus, disuruh dibolehkan sholat duduk. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sudah mudah, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca kaidah rabi'ah, anat takalif ad-diniyah, anat takalif ad-diniyata muyassaratun min asliha. Bahwasanya takalif ad-diniyata itu maksudnya adalah beban-beban
agama, dari syariat-syariat yang Allah wajibkan kepada manusia itu sebenarnya sudah muyassaratun, sudah digampangkan, sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dari asalnya. Khamsu salawatin ya fil yaumi wal lailati la yastagriku illa nisfa samani al waqti, ya nisfa samani al waqti au nahu dzalik, ya. Contohnya seperti solat 5 waktu di dalam sehari semalam, bukan sehari bukan semalam tapi sehari semalam, yaitu 24 jam kita cuman diwajibkan solat 5 waktu. Itu sudah sangat mudah, ya. La yastagriku, tidak akan mengambil lebih banyak dari kecuali apa? Tidak akan mengambil waktu kecuali cuman apa? Nisfu sumunil waqti, ya, cuman setengah dari 1/8, yaitu cuman apa? 1/16, ya. 1/16 waktu dalam sehari, ya. Maksudnya itu menunjukkan bahwasanya waktu yang digunakan, ya, untuk sholat itu cuma sedikit, jadi nggak boleh kita bilang berat. Jadi itu sangat mudah. Au nahu dzalik. Az-zakatu fil amwalin namiyati au allati awillati hukmun namiyati wa huwa juz'un juz'un yasir, ya, juz'un yasir, ya. Kita ulang, az-zakatu fil amwalin namiyati awillati hukmun namiyah huwa juz'un yasir, ya. Jadi coba kita artikan gimana. Az-zakatu fil amwalin namiyati awillati hukiman namiyatu wa huwa juz'un yasir, ya. Ya, jadi maksudnya zakat. Tadi kalau itu tadi yang Allah mudahkan adalah solat. Sekarang apa contohnya zakat, ya. Zakat hanya diwajibkan kepada apa? Harta-harta yang tumbuh, ya, yang apa kita telah mempunyai penghasilan yang mana harta kita bertambah banyak. Misalnya kita zakat apa? Zakat perdagangan, ya. Dia harus mencapai nisab dan syaratnya juga harus dia terus-terusan tumbuh. Enggak bisa misalnya kita baru dapat uang misalnya 100 juta. Nah, kemudian cuma seminggu udah habis. Nah, itu tidak perlu dikeluarkan zakat. Karena apa? Karena dia tidak tumbuh dan tidak sampai setahun. Atau yang dihukumi dengan namiyah, dengan mana harta itu harus tumbuh, ya. Jadi hartanya maksudnya tumbuh, harusnya berputar. Jadi penghasilannya rutin segitu banyak. Enggak cuman banyak dalam setahun cuman sekali habis itu. Misalnya dalam setahun awal tahun dia dapat harta yang banyak. Kemudian akhir tahun enggak lagi. Nah, ini tidak bisa mengeluarkan zakat, tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena hartanya tidak tumbuh dan tidak berputar dan tidak rutin, tidak konsisten. Wa huwa juz'un yasir. Ini adalah sudah sangat kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi, as-shaumu huwa syahrun wahid fil yaum, ya. Jadi waktu saum adalah apa? Cuman fil yaum lagi. As-shaumun huwa syahrun wahid fil am, ya. Maksudnya apa? As-shaumu huwa syahrun wahid fil am. Maksudnya cuman apa? Puasa cuman 1 bulan aja di dalam setahun. Al-hajju huwa maratun wahidatun fil umri. Nah, dan haji misalnya cuman apa? Cuman sekali saja di dalam seumur hidup. Hakadza baqiyatul wajibatu, ya, baqiyatul wajibati kulluha muyassaratun. Wa hakadza baqiyatul wajibati kulluha muyassaratun. dan seperti inilah apa syariat-syariat kewajiban-kewajiban yang selainnya, maka semuanya telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk semua rukun Islam yang tadi telah kita sebutkan pada asalnya telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi,
wa inda aridit tara, ya, yakni idza tara aridun khuffifat hadhil khafifatu maratan saniyatan wa maratan salisatan liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin wa qawluhu ta'ala fi shaumi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya, kita artikan. Jadi maksudnya apa? Wa inda aridit tara, sudah pada seperti yang sudah kita jelaskan tadi, pada asalnya kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama Islam itu telah mudah. Kemudian dimudahkan lagi. Ya, kemudian dimudahkan lagi ini di bait ini, wa inda aridin tara. Dan ketika ada sesuatu yang memberatkan, yang baru datang udah mudah, kemudian ada sesuatu yang arid yang datang dan itu memberatkan bagi si manusia ini, maka itu dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksudnya yakni idza tara aridun, apabila telah datang sesuatu ya yang memberatkan hambanya di dalam suatu kewajiban, khufifat hadhil khafifah, maka dimudahkan lagi. Yang mudah-mudah tadi ya, yang pada asalnya sudah mudah tadi dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maratan saniyah, untuk kedua kalinya, dan wa maratan salisah, untuk ketiga kalinya, seperti yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain, seorang sahabat, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin, ya, dan salatlah kamu berdiri, apabila kamu tidak mampu maka salatlah kamu duduk, apabila kamu tidak mampu juga maka salatlah kamu di atas punggung, maksudnya apa? Terlentang atau tiduran. Nah, itu dia. Kemudian tentang saum juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Apabila di antara kalian ada yang sakit atau sedang safar, maka saumnya boleh diganti kepada hari-hari yang selanjutnya, ya. Jadi di sini saum itu untuk orang yang mukim, yang wajibnya. Apabila safar maka dia boleh tidak saum. Maksud di sini saumnya saum yang setahun sekali, yang setahun satu bulan dalam setahun, yaitu apa? Puasa Ramadan. Apabila kita safar pada bulan Ramadan maka kita boleh tidak saum beberapa hari kita safar, ya. Setelah itu kita qada, mengganti kepada hari-hari selanjutnya. Itulah dia kemudahan, yang mana saum itu cuma dalam setahun, cuma sebulan, dimudahkan lagi boleh kita untuk mengqadanya atau mengganti kepada hari yang lain. Maka ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada orang safar panas-panasan kemudian dia puasa, maka Nabi marah dan mengatakan apa? Laisa minal birri as-saumu fis safar. Tidak ada kebaikan orang yang saum pada saat safar. Maksudnya apabila itu mencelakakannya, udah dia enggak makan, panas-panasan, nanti bisa menyebabkan kematian. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada umatnya. Kemudian kita lihat lagi, mana dia? Ya. Ini nanti kita ganti slide. Kita lihat lagi nazam yang berikutnya, kaidah ke-5. Kalau tadi kaidah ke-4 diingat ya, anat takalifa ad-diniyata muyassaratun min asliha, ya. Bahwasanya beban-beban yang Allah syariatkan, yang Allah wajibkan, itu sudah dimudahkan pada asalnya. Kemudian apabila ada yang datang lagi, maka dia dimudahkan untuk kedua kali dan ketiga kalinya. Ya. Kemudian ini kaidah ke-5. Fajlib at-taysir, fajlib taysira likulli dhi syatat, falaysa fid dinil hanif min syatat, ya. Ya, kita baca sekali lagi, fajlib
at-taysira likulli dhi syatat falaysa fid dinil hanifi min syatat. Ya, jadi maka ambillah kemudahan yang Allah berikan kepada manusia ketika ada kesusahan, karena sesungguhnya tidak ada di dalam agama yang lurus suatu kesusahan yang Allah berikan kepada manusia, kecuali manusia yang merasa susah sendiri. Ya. Bentar ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu. Ya, jadi pada kaidah kelima ini annahu idza kana hunaka syatat, bahwasanya apabila ada syatat, ya maksudnya kesusahan atau kerancuan atau gangguan, ya, di setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, ay masyaqqah, ya maksudnya syatat di sini atau kesusahan. Fajlib at-taysir fajlib at-taysira liqaulillahi ta'ala wa ma ja'alaikum fid dini min haraj wa qaulu ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa qaulu ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Fahakadha kullama wujidat masyaqqatun wujidat taysiru wa hadhil qa'idatun syar'iyyatun thabitatun bil kitabi was sunnati. Ya, kita lihat bahwasanya kaidah kelima ini, maka fadli taysir likulli dhi syatat falaysa fid dinil hanif min syatat. Maka apabila di dalam syariat, ya, di syariat Allah SWT kita mendapati suatu yang masyaqqah, yang berat, kesusahan, di pandangan kita yang kita pandang susah, maka fajib taysir, maka ambillah kemudahan yang Allah SWT sediakan atau yang Allah SWT berikan kepada kita. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah sesungguhnya tidak akan menjadikan agama kalian, di dalam agama kalian apa suatu kesusahan. Itulah dia dalilnya bahwasanya sesungguhnya di dalam agama tidak ada kesusahan. Kesusahan apa? Kesusahan menurut kita sendiri, dan itu juga diberikan kemudahan lagi, ya, untuk kedua kalinya dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh yuridullahu bikumul yusra, sesungguhnya Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, dan tidak menginginkan untuk kalian kesusahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesusahan bagi hamba-hambanya. Jadi enggak ada yang disusahkan, itu tidak ada. Tapi Allah ingin
memudahkan semuanya. Wa qaulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, falam tajidu ma'an, apabila ini pada saat wudu ya, wudu kemudian safar, dan falam tajidu ma'an, dan tidak menemukan air ya. Karena di zaman dulu padang pasir jarang sekali ada air, ya, maka apa? Ketika lagi safar itu maka fatayammamu, maka bolehlah kalian bertayamum. Nah, tayamum ini menggunakan sa'i dan thayyibah, menggunakan debu atau tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum, dan usaplah ke muka kalian, ya, wa aidikum minhu, dan tangan, ya, tangan kalian, tapak tangan kalian. Ya, di sini sebutkan bahwasanya tayamum ini adalah bentuk rukhsah atau bentuk kemudahan yang Allah berikan untuk kedua kalinya kepada hamba-hambanya, yang mana sebelumnya apa? Sebelumnya adalah berwudu menggunakan air, atau mandi wajib menggunakan air ketika di padang pasir tidak ada air. Di Indonesia juga terkadang tidak ada air, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk memakai apa? Tanah untuk bersuci. Tidak harus menunggu ada air, tidak harus mencari kemana-mana ada air, tidak, tapi boleh pakai apa? Pakai tanah. Itulah dia adalah bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita tidak capek untuk mencari air terus-terusan, udah nggak bisa berwudu, ya kan? Nah, sehingga kita tidak lama-lama menunggu adanya air, akan tapi boleh ibadah langsung dengan menggunakan tayamum, dan itu juga dapat menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, dan dapat menghilangkan dan dapat mengganti wudu. Nah, itulah dia. Maka tayamum ini adalah bentuk taisir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa hakadza kullama wujidat masyaqqatun wujidat taisiru, dan inilah dia semua yang maka setiap didapatkan masyaqqah, ya, di dalam agama, ya, setiap di dalam agama, yang agama kita ini, ya, yang Allah syariatkan kepada kita, ketika ada masyaqqah, ya, keberatan yang menurut kita itu berat, maka wujudat taisir, maka sesungguhnya di situ ditemukan juga apa? Kemudahan yang Allah berikan, ya, tidak ada yang susah semua, ya. Maka inilah dia taisir, inilah dia yang harus kita ambil. Maka kalau ada pilihan ibadah yang Allah sediakan, ya, taisir rukhsah dengan ibadah yang tidak rukhsah, mana yang kita ambil? Ibadah yang diberikan rukhsah, ya, maksudnya kita mengambil rukhsahnya yang telah Allah sediakan. Contohnya ketika kita lapar, sudah sholat, maka kita makan dulu, ya. Contohnya lagi, kalau misalnya COVID ini, misalnya rentan kena virus ketika di masjid, maka kita boleh tidak sholat berjamaah. Contohnya lagi, misalnya kalau susah lagi safar, boleh kita ngambil tidak puasa, ya, daripada kita paksain nanti kita celaka sendiri, kita sakit sendiri. Maka sesungguhnya mengambil rukhsah itu lebih, ya, dicintai oleh Allah daripada tidak mengambil rukhsah. Jangan kita sok kuat tidak mengambil rukhsah, menganggap pahalanya lebih banyak. Sesungguhnya mengambil rukhsah itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus mengambilnya dan tidak sombong sampai kita tidak mengambil rukhsah Allah Subhanahu wa taala atau kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini dia wa hadhihi qaidah syar'iyyah sabidatun wa hadhihi qaidatun syar'iyyatun sabidatun bil kitab wa sunnah. Dan ini kaidah kelima ini, kaidah syar'iyyah ini, dia jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bentar ya.
PPT. Uh, ya, filenya belum ketemu ya. Mana tadi? Ini dia. Nah, kita buka. Kita lanjutkan pelajaran kita di slide yang selanjutnya. Untuk beberapa menit selanjutnya kita cuma punya waktu sedikit. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Kita baca satu bait lagi, kemudian nanti setelahnya yang untuk ini dan ini dan ini nanti kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Ya, kita mulai. Ya. Nah, kita baca lagi bait setelahnya. Mualif menyebutkan kaidah yang ke-6 ya. Kalau tadi kaidah yang ke-5, sekarang kaidah yang ke-6. Wa mastata'ta fa'al minal ma'mur ya. Wa mastata'ta fa'al minal ma'mur wastamit kulla minal makhdur. Nah, dan kita artikan, dan apabila kamu bisa, maka sebisamulah melakukan apa yang dikerjakan dan menjauhi semuanya dari yang diharamkan. Jadi ada perbedaan di sini dengan apa yang diperintah ya dan apa yang dilarang. Ya. Jadi di sini kita baca al-qaidah as-sadisah wa hiya ma'khudatun min qouli ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam manaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum ya. Jadi di sini qaidah salisah adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah Allah sebisa kalian. Jadi sini diikatkan dengan kebisaan kita, sebisa kita. Dan Allah, dan Nabi Muhammad bersabda juga, manahitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum ya. Dan apa yang aku larang ya kepada kalian maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintah maka lakukan sebisanya. Jadi di sini di larangan kita tidak boleh, kita harus menjauhi semuanya, dan apabila pada perintah kita mengerjakan sebisa kita. Ya, jadi di dalam larangan kita tidak bisa kita tidak menjauhi sebisa kita, tapi di dalam perintah kita mengerjakan sebisa kita. Adapun di dalam larangan kita meninggalkan semua larangan tanpa terkecuali. Adapun yang di dalam perintah Allah maka kita mengerjakan perintah sebisa kita. Wala hadza idza ajadal insan an sholati qa'iman shalla qa'idan. Maka apabila manusia tidak bisa solat dengan berdiri, maka kalau dia sakit kakinya maka dia solat dengan duduk ya. Wa idza ajada an taharati bil ma'i tayammama ya. Apabila dia enggak bisa bertaharah dengan air, maka dia bisa tayamum. Ini adalah bentuk-bentuk rukhsah. Wa amal mahdhur, adapun suatu yang dilarang maka kita wajib menjauhinya semuanya ya. Berbeda dengan perintah kita melakukan sebisa kita, adapun dengan larangan kita harus menjauhi larangan itu semuanya, tidak bisa dengan semampu kita seperti perintah. Berbeda halnya dengan perintah ya. Wa man nahaitukum anhu fastanibuhu. Jadi di sini ada perbedaan, wal farqu bainahuma, ada perbedaan antara yang dilarang dan diperintah. Kalau yang diperintah kita boleh mengerjakan sebisa kita, kalau yang dilarang kita harus menjauhi semua larangan. Tidak boleh kita menjauhi sebisa kita saja, karena larangan itu cuman kita tidak melakukan apa-apa kita sudah menjauhi larangan. Contohnya berzina, nggak bisa kita bilang menjauhi zina sebisa kita. Jadi kita nggak zina tapi lihat-lihat aja, nggak bisa, karena kita tinggal tidak melakukan apa-apa kita sudah bisa meninggalkan zina tersebut. Seperti minum khamar, tidak bisa kita sedikit saja saya bisa meninggalkannya. Jadi setetes dua tetes nggak apa-apa diminum, nggak bisa, karena kita tinggal nggak melakukan apa-apa kita sudah masuk kategori menjauhkan apa yang dilarang ya. Berbeda dengan perintah yang kita mempunyai aksi untuk melakukannya, yang itu kadang-kadang kita tidak bisa melakukannya karena kelemahan kita ya. Bahwasanya mahdzur itu harus ditinggalkan ya. Anal mahdzura tarkun. Nah, bahwasanya yang dilarangan itu ditinggalkan, wala yujaz anha, dan tidak ada kelemahan dalam meninggalkan larangan tersebut. Berbeda dengan perintah yang akan ada
kelemahan-kelemahan yang kita alami dalam mengerjakan perintah yang mana itu harus dijauhi. Kemudian insan. Wa amal ma'mur, apabila perintah maka fa huwa fi'lun yahtaj, maka itu ada pekerjaan yang membutuhkan suatu beban berat ya. Maka faina ulihada quyida bis tatoah, maka dalam memperhatikan ini maka pensyariat mengkaitkan perintah ini dengan kemampuan manusia ya, dengan istitoah mastata'tum ya. Jadi sebisa kita, adapun untuk menjauhi larangan, di dalam menjauhi larangan kita tidak bisa mengkaitkan dengan istitoah, karena tidak ada pada asalnya untuk menjauhi sesuatu itu tidak memiliki kesusahan ya, berbeda dengan mengerjakan perintah ya. Jadi meninggalkan larangan pada asalnya tidak ada kesusahan, adapun mengerjakan perintah, nah di sini yang biasanya ada kesusahan yang sampai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rukhsah. Walam yuqayyid istinabun nahi bidzalik, dan tidak walam yuqayyad istinabun nahi bidzalik, dan tidak dikaitkan ya dan tidak dikaitkan dalam menjauhi larangan dengan istitoah tersebut ya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.